Timnas Palestina lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hampir bersamaan dengan itu, serangan udara tentara Zionis Israel menghantam kamp pengungsian Nusairat di wilayah Gaza Tengah. Wali kota Nusairat, Iyad Al-Maghari, menjadi korban. Miris, tapi kelolosan Palestina ke putaran ketiga tetap layak dirayakan. Apalagi ini untuk pertama kalinya Palestina lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Di putaran ketiga nanti selain Palestina, Indonesia dan Kirgistan juga pendatang baru. Namun karena Starting Eleven sudah sering membahas Indonesia, untuk kali ini kita mengenal lebih dekat dua tim lainnya. Palestina lolos di tengah agresi Israel, sedangkan Kirgistan lolos di tengah keterbatasan dana. Bagaimana keduanya melakukan itu? Sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Starting Eleven. Mari memulainya dari Timnas Palestina. Sekali lagi, di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ini adalah untuk kali pertama Palestina lolos ke putaran ketiga. Sebelumnya tim berjuluk Lions of Canaan itu selalu terhenti di putaran kedua. Bahkan di beberapa edisi termasuk Piala Dunia 2002 dan 2010, Palestina hanya sampai di putaran pertama. Soal prestasi, Palestina belum banyak. Di Piala Asia mereka bahkan baru 4 kali lolos, yaitu tahun 2015, 2019, 2023, dan 2027 mendatang. Namun di salah satu dari 3 kali kelolosan ke Piala Asia, Palestina pernah lolos ke 16 besar, yaitu di edisi 2023. Betul sekali, saat Indonesia pertama kali lolos ke fase gugur Piala Asia, saat itulah Palestina juga melakukan hal yang sama. Selain berkiprah di Piala Asia, Palestina juga cukup mengikuti kompetisi AFC Challenge Cup. Itu adalah kompetisi di Asia yang diperuntukkan bagi negara-negara berkembang. Sekarang AFC Challenge Cup tidak lagi bergulir, namun Palestina pernah juara sekali, yakni di tahun 2014 atau edisi terakhir. Selebihnya Palestina bermain di kompetisi-kompetisi yang melibatkan negara-negara Arab seperti Arab Games dan FIFA Arab Cup. Jika Indonesia bermain di ASEAN Championship atau AFF, Palestina bermain di WAFF Championship. Lions of Canaan belum pernah juara WAFF setidaknya sampai edisi 2019. Federasi Sepak Bola Palestina atau PFA sendiri berdiri pada tahun 1928. Tidak hanya orang Arab, kaum Yahudi juga turut membantu pendirian PFA. Nah, PFA lalu diakui FIFA pada 1929. Namun karena gesekan, konflik, dan keserakahan, tentu kita tahu siapa yang serakah, maka PFA yang mewakili Palestina baru mendapat pengakuan dari FIFA pada tahun 1998, atau 3 tahun setelah PFA diakui oleh AFC di tahun 1995. Bagi rakyat Palestina, pengakuan atas AFC dan FIFA begitu penting. Olahraga menjadi bagian dari perlawanan. Ketua PFA Jibril Rajub dikutip dari laman Al Jazeera mengatakan bahwa ia percaya olahraga dapat menjadi alat untuk mengungkapkan penderitaan rakyat Palestina. Selain itu, lanjut Rajub, Timnas Palestina bisa menjadi lokomotif yang membawa tekad, motivasi, dan komitmen masyarakat Palestina untuk mencapai tujuan dan cita-cita mereka. Timnas Palestina pun makin berprestasi saat di sana mayat bergelimpangan, darah menggenang, dan sedu-sedan tangis terdengar. Lihat saja di tabel peringkat FIFA, sejak 2020 Palestina tidak pernah terlempar dari ranking 100 besar. Kelolosan mereka ke fase gugur di Piala Asia lalu dan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kian memantik harapan masyarakat Palestina di tengah penderitaan yang mereka alami. Sampai di sini barangkali ada yang penasaran, sementara Palestina dihujani rudal IDF, kalau menggelar laga kandang, mereka akan bermain di mana? Biasanya Palestina memilih bermain di Yordania maupun Qatar.